tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku,
Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Yang di ruang kaca shalom. Haleluya. Selamat tahun baru bagi kita semua. Haleluya. Oleh karena perkenanan dan anugerah Tuhan, kita sudah ada di awal tahun yang baru. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Seberapa yang merasakan kasih dan kebaikan Tuhan yang membawa kita menyeberang di tahun yang baru ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Mari sapa kiri kanan, katakan selamat tahun baru, Happy New Year. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Saya percaya di tahun ini kita akan mengalami pintu-pintu yang terbuka, yang terbaik. Katakan amin. Yang bersyukur lambaikan tangan saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita datang dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik. Katakan amin. Kami mau memuji-Mu sebab Kau baik Tuhan. Haleluya. Boleh angkat tangan kita sama-sama. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh angkat jempol katakan na 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 na. Mari bersenandung sama-sama. Na 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 na. Oh, Bapak Ibu sendiri, haleluya. Kasih-Mu Tuhan sungguh ajaib. Kami akan terus memuji-Mu. Haleluya. Angkat tangan sama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat tahun yang baru. Sama-sama lompat Bapak Ibu. Amin. Sama-sama bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sungguh kita punya Tuhan yang baik, yang membawa dan untuk menyeberangi tahun yang baru ini. Sebab itu mari terus bersyukur. Tuhan baik, katakan amin. Mari angkat tangan sama-sama. Kita bersyukur. Tanganku, ya Tuhan, mensyukuri. Dengan sukacita lompat sama-sama. Kaki jam, ya, sebab rahmat umat Tuhan baik, kau bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih. Sekali lagi bertepuk tangan sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, Yesus baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh angkat jempol sama-sama katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dengan penuh sukacita katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bersyukurlah kepada Tuhan.
baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Katakan haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur kita angkat tangan kita berdoa. Ini pujian syukur kami Tuhan yang kami naikkan pagi ini. Kami percaya kalau Tuhan bawa kami dari tahun yang lama ke tahun yang baru ini, ada rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan nyatakan, yang akan Tuhan genapi dalam kehidupan kami. Pintu-pintu yang baru akan terbuka, di mana kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, Engkau membawa kami. Sebab itu lebih lagi bawa kami mendekat kepadamu. Biar kami memuji menyembahmu dalam hadiratmu. Sebagai tanda syukur kami dapat menyeberang di tahun 2022 ini. Roh Kudus, pimpin ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhir, nyatakan kemuliaan-Mu. Segala hormat syukur hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik. Silakan duduk Bapak Ibu dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat hari yang baru. Mari sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Terima kasih buat semusim yang telah berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa ucapan syukur kita. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau pelihara kami melewati musim demi musim hidup kami. Sungguh kasih-Mu memberkati setiap kami. Lebih luas, oh Tuhan, kebaikan-Mu. Amin. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersama katakan, oh, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh bolehkah kita sambil mengangkat tangan
tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Oh, kami bersyukur Bapa, sebab kasih setia-Mu memelihara setiap kami, menuntun langkah kami. Kalau kami ada di tahun yang baru ini Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepada kami. Kau berikan yang terbaik, kebaikan-Mu Tuhan mengalir dalam setiap hidup kami Bapa. Takkan pernah berhenti bersyukur, takkan pernah berhenti memuji-Mu buat karya-Mu yang ajaib, buat kasih kebaikan-Mu Tuhan. Katakan terima kasih. Oh, kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi, baru setiap tahun ya Tuhan. Oh, mari angkat tangan kita buat kasih-Nya yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Haleluya, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setia-Mu Tuhan, besar setia kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Oh Tuhan, selalu baru, besar setia-Mu, sungguh besar setia-Mu Tuhan. Mari saudara sendiri, jemaat Tuhan sendiri, kasih Tuhan, kasih. Oh Tuhan Yesus, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Haleluya. Oh, sungguh baru, besar setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan buat kasih-Nya yang selalu baru. Oh Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya. Katakan selalu baru setiap tahun, selalu baru setiap tahun, baru setiap tahun, besar setia-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu kami rasakan saat ini. Haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis. Sekali lagi, selalu baru setiap tahun, selalu baru setiap tahun. Amin. Haleluya. Besar setia-Mu Tuhan, besar, selalu baru setiap tahun ya Tuhan, selalu baru setiap tahun, baru setiap tahun. Besar katakan besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, besar setia.
baru setiap pagi, selalu baru setiap tahun. Sungguh ajaib bagi kami, Engkau Tuhan yang layak terima hormat pujian kami. Kami datang umat-Mu Tuhan Yesus, terus bersyukur, terus memuji. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan, betapa besar kasih dan rahmat-Mu. Kami memuji, mari angkat suara, mari angkat penyembahan kita pagi ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan dan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Saudara yang percaya katakan, di dalam percaya kami akan mengalami segala berkat-Mu. Oh, haleluya. Ku puji, ku sembah. Ini tangan kami yang terangkat, kami percaya ya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan ya Tuhan, ya Bapa. Biar musik mengalun menyembah Tuhan, saudara berkata-kata kepada Tuhan, saudara berdoa, katakan iman kita pagi ini. Ku bersyukur, ku ada di tahun yang baru ini Tuhan. Ku percaya kami akan melihat, kami akan mengalami segala yang terbaik yang Tuhan janji. Angkat tangan kita, kita muliakan Raja yang hadir memberkati kita. Oh, dimuliakan, ditinggikan nama Yesus, Tuhan Yesus Tuhan. Kau Raja yang bertahta, yang berkuasa atas segala-galanya. Jemaat Tuhan sendiri muliakan Tuhan. Dia Raja yang hadir di tengah kita. Jesus, King of Kings. Raja kami. Yang berkuasa, nama Yesus Raja. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita hormati Tuhan, angkat tangan muliakan. Dimuliakan, ditinggikan nama Yesus. Oh, Raja kita, Kau Raja yang bertata berkuasa. Amin.
Segala yang bernafas memuji Tuhan. Segala makhluk memuji Tuhan. Di surga, di bumi. Dan kami bersorak haleluya. Haleluya. Yesus Raja yang membawa kami ke dalam kemenangan di tahun yang baru ini. Segala hormat, puji-pujian, kemuliaan, kejayaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Yang percaya bersama katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Saya percaya bisa lebih lagi di atas kepala, katakan Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru, yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya, bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru setiap bulan, dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama raja wali
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku, harap kau Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia.
Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan. Kalau kita hidup intim dengan Tuhan. Maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, Dia menginginkan, Dia merindukan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first loved me. Because you first loved me. Because you first loved me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14 dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023, di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar, seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia, dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama
ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris, rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan.
dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus pada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia,
yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan, ada kemenangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenangnya masuk surga. Urapi kami Tuhan memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami terima Tuhan. Kami terima pengurapan. Kami terima ya Abba. Kami terima. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berbicara, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau hajar juga kami kalau kami salah. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang saat yang tepat memasuki tahun yang baru. Kita koreksi diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Agar berkat Tuhan turun secara sempurna dalam tahun 2023 buat kita semua. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Ya Bapa, terima kasih. Layakkan kami semua masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami akan memasuki perjamuan kudus yang pertama untuk tahun yang baru, tahun 2023. Dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibesarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Uralaba shikaralaba yaralaba laba, uralaba kanama yaralaba. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu. Berkati mereka memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Angkat tangan saudara yang sedang sakit. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat terjadi dalam hidupku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, saya mengucapkan kepada saudara semua, selamat tahun baru 2023. Tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah, limpah, limpah. Amin. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah, limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.